Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Kisah Para Rasul pasal 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengurniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Kristus berlaku bagi semua bangsa. Injil kabar baik tentang keselamatan yang ditawarkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan tidak terbatas pada satu bangsa atau kelompok tertentu. Injil diberitakan kepada seluruh dunia dan berlaku bagi setiap orang yang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan Yesus sendiri yang langsung memberi amanat kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kabar baik kepada semua makhluk sampai ke ujung bumi. Injil tidak hanya pada satu bangsa, tetapi kepada semua bangsa. Dan melalui Simon Petrus, Tuhan dengan caranya membuka sekat-sekat yang membatasi orang lain untuk mengalami kasih Yesus, meruntuhkan sikap egois bangsa Yahudi yang merasa hanya dirinya yang layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui pelayanan Simon Petrus, di mana dia masuk dan memberitakan Injil kepada orang yang dianggap najis pada waktu itu, dan ini menjadi perdebatan di tengah-tengah murid-murid Yesus bahwa apa yang dilakukan oleh Simon Petrus tidaklah benar. Dan dalam firman ini, beberapa golongan murid Yesus yang ketat dalam tradisi Yahudi mempertanyakan bagaimana Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Hal ini merupakan hal yang tidak boleh menurut adat Yahudi yang menganggap dirinya lebih layak di hadapan Tuhan. Mereka tidak bisa mengerti
bagaimana firman Allah juga sampai kepada bangsa-bangsa lain. Lalu Petrus menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena roh Allah yang memimpinnya kepada bangsa lain, sama seperti dia telah memanggil Israel. Dia menceritakan penglihatan yang dia lihat dan penglihatan yang dilihat oleh Kornelius, yaitu bagaimana Allah sampai 3 kali memberikan penglihatan agar meruntuhkan pemahaman haram dan tidak haram, sedangkan Kornelius melihat seorang malaikat Allah. Allah mengutus Petrus agar ia pergi ke tempat orang kafir untuk menyampaikan kabar keselamatan, dan Petrus juga menjelaskan bagaimana Roh Kudus turun atas seisi rumah Kornelius. Dia melakukan semua itu karena Allah telah membuka jalan. Pengalaman ini ia jelaskan kepada orang-orang Kristen Yahudi bahwa Allah juga membuka pintu kepada bangsa lain. Dan setelah mendengar penjelasan Petrus, orang Yahudi menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengurniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Dari firman ini kita boleh melihat dengan sangat jelas Allah tidak membedakan manusia. Kasih setia dan anugerahnya bukan hanya diberikan kepada satu suku bahasa tertentu saja, tetapi juga kepada setiap suku bangsa dan bahasa yang berbeda sekalipun. Karena inilah yang menjadi tujuan Kristus datang ke dunia ini. Karena kasih-Nya yang besar kepada dunia ini, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, memberitakan Injil kabar baik adalah menjadi panggilan hidup kita, seperti yang Tuhan amanatkan kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Yesus sungguh agung. Kasih Yesus telah mendobrak tembok-tembok yang membeda-bedakan manusia. Tembok pembatas yang merasa tidak layak bergaul dengan manusia yang lain, yang merasa lebih unggul dari orang lain, Tuhan sudah runtuhkan itu semua. Dan kita juga harus memahami bahwa Allah adalah kasih. Ia selalu bertindak adil. Keselamatan bukan hanya bagi orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua yang mau dipanggil dan percaya. Dan Tuhan menghendaki kita melaksanakan tugas panggilan kita tanpa membedakan suku, bangsa, latar belakang budaya, atau status sosial orang-orang yang mau dipanggil dan percaya. Dan sesungguhnya Roh Kuduslah yang berperan dalam segala sesuatu pekerjaan Tuhan. Kita hanyalah alat yang dipakai oleh Allah bagi kemuliaan-Nya. Roh Kuduslah yang bekerja bagi setiap orang yang dipilih untuk menerima Injil kabar baik, dan Roh Kuduslah yang mengutus setiap hamba-Nya untuk menyampaikan Injil kabar baik kepada setiap orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita setiap orang percaya terpanggil menjadi saksi Kristus untuk memberitakan Injil Kristus di dunia ini. Setiap kita harus bergerak menyaksikan kasih Kristus dalam hidup keseharian kita. Kita harus berdiri berfungsi menjadi garam dan terang dunia. Tunjukkan kasih Yesus dalam hidup keseharian kita sebagai cara kita memberitakan Injil Kristus kepada dunia ini, supaya Injil Kristus terus bergerak dari setiap kita pengikut Kristus hingga ke ujung dunia, supaya setiap bangsa mengalami kasih Tuhan dan memperoleh anugerah hidup yang kekal. Sekali ikuti Yesus, selamanya ikuti Yesus. Amin.